Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tahun 2021 sudah kita lalui. Dan hari ini kita masuk ke tahun 2022. Dan Natal kemarin mungkin sangat berkesan dalam hidup kita. Karena Natal tahun sebelumnya hampir semua gereja tidak mengadakan Natal ya. Jadi gereja kami juga 2 tahun lalu tidak mengadakan Natal karena pandemik. Dan tahun ini biarpun ada pandemik, puji Tuhan kita bisa Natalan karena kita bisa memajukan harinya dan kita semua bersuka cita. Dan kalau Natal biasanya ayat ini selalu akan dibacakan di dalam kebaktian ibadah atau perayaan Natal. Karena kenapa? Karena Yesaya adalah salah satu yang menubuatkan tentang Mesias. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sangat memberkati saya. Waktu Natal-Natal saya pertobatan baru, mengalami Tuhan, dan Natal ini memberkati saya. Kenapa? Karena di saat itu saya menyadari bahwa sebetulnya Yesus itu bukan hanya lahir untuk kita, tapi dia menjadi pemimpin atas hidup kita. Dan namanya, kalau saudara lihat, dia bukan hanya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, tapi Raja damai. Saya sangat senang kata-kata Raja damai. Dan dikatakan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan bukan hanya ada damai sejahtera dalam hidup kita, tapi dia adalah Allah. Yesus itu namanya Raja damai. Kalau Bapak kita Raja damai, berarti kita adalah pembawa damai. Setuju ya? Harusnya kita ini membawa damai dimanapun kita berada. Bahkan ada lagunya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini ayat ini memberkati saya dan puji-pujian ini indah, saudara. Firman Tuhan berkata sekali lagi, dia adalah Raja damai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah hidup kita ini sudah membawa damai? Matius 5 ayat 9 ya, terjemahan baru berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wajar saudara. Salah satu khotbah 8 sabda bahagia di bukit, firman Tuhan berkata salah satunya yaitu membawa damai. Disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang tidak membawa damai bukan anak-anak Allah. Waduh saudara, Pak Freddy ini kok dikontrakan ya. Ya memang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti kalau tidak bawa damai, bukan anak-anak Allah. Pastinya saudara. Jadi kalau saudara di mana-mana bukan membawa damai, tapi membawa malapetaka, membawa masalah, oh anak-anak iblis saudara. Karena iblis itu tujuannya mencuri, membunuh, ya toh. Matius 10 ayat 10 saudara. Jadi iblis tujuannya membunuh, mencuri, dan membinasakan dan sebagainya. Tapi Allah tujuannya membawa damai sejahtera. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kita ini harusnya membawa damai. Membawa damai pekerjaan yang menuntut satu kemampuan, keahlian untuk melakukan tindakan aktif saudara. Sekali lagi kalau biasanya saya mengajar, kami mengajar, saya dan istri, kita mulai praktekkan di dalam keluarga kecil kita. Tidak usah terlalu muluk. Puji Tuhan kalau Tuhan bawa kita membawa damai di dunia ini saudara. Tapi mulai dari sekali lagi keluarga kecil kita.
bahasa saya saudara, mulai dari lingkup inti kita. Jadi kalau saudara punya istri, punya suami, dan anak-anak, apakah kehidupan saudara membawa damai untuk mereka? Atau ketika saudara ada di rumah, maaf saudara, beberapa waktu lalu kami mengisi sebelum pandemik, mengisi retreat di Kalimantan. Waktu itu ada seorang bapak yang kesaksian, dia dari Angkatan Darat saudara, dan dia bersaksi. Istrinya bersaksi dan suami ini juga bersaksi. Istrinya berkata, kalau ada bapaknya di rumah, anak-anaknya gemetar. Kenapa? Bapaknya ini saudara, itu memasukkan aturan-aturan yang ada di mana dia bekerja di Angkatan Darat itu untuk keluarganya. Contohnya, kalau mandi harus semprit 5 kali selesai. Kalau bangun semprit 3 kali harus bangun. Dan itu membuat anak-anak dan istrinya tertekan. Bahkan mereka menyebut suami atau orang tuanya itu setan katanya. Kalau setannya sudah pergi, ada damai sejahtera. Padahal ayahnya. Dan ayahnya bersaksi sambil menangis. Orang ini cukup bapak ini terbuka saudara. Dan dia berkata, kenapa dia seperti itu? Karena pola keluarganya dulu juga modelnya seperti itu diterapkan ke anak-anaknya. Dan itu salah saudara. Puji Tuhan saat itu, waktu itu dia datang bersama-sama cukup banyak dari teman-temannya juga ikut retreat itu. Dan mereka semua dilawat Tuhan. Dan puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan, bapak ini bersaksi, saya bertobat hari ini. Dia bisa menjadi damai, menolong orang-orang lain, tapi saudara di rumah tangganya kacau, bahkan menganggap dia setan saudara. Kenapa? Bayangkan kalau mau mandi disemprit berapa kali, 5 kali harus keluar. Kalau enggak keluar saudara, gebrok-gebrok saudara. Kalau enggak disuruh push up saudara. Bahkan istrinya sampai tertekan. Puji Tuhan, Tuhan tolong mereka. Apakah kita membawa damai di keluarga kita? Apakah saudara membawa damai di lingkungan keluargamu? Apakah engkau membawa damai di gerejamu saudara? Jangan-jangan saudara maaf, kita di gereja protes melulu saudara. Pemimpinnya diprotes, gembalanya diprotes, pemain musiknya diprotes, kemudian worship leadernya diprotes. Kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Kita tidak membawa damai, kita bukan solusi. Mari saudara, menapak tahun 2022 ini, ya, kita sudah tinggalkan 2021. Mari kita jadi pembawa damai. Ulangi bersama saya, pembawa damai. Dimanapun kita berada, Tuhan jadikan aku pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Saya mau disebut anak Allah. Saya mau di gereja membawa damai. Saya mau di komunitas di mana saya melayani membawa damai. Saya mau membawa damai dimanapun saya berada. Mau saudara? Hari ini di dalam nama Yesus. Mari engkau yang mau angkat tangan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang terangkat. Kami mau membawa damai di rumah kami. Di komunitas di mana Tuhan tempatkan. Di pekerjaan kami, di kampus kami, di sekolah kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih, kami perlu Engkau. Engkau adalah Raja Damai yang membawa damai tidak berkesudahan jadi atas hidup kami. Berkati keluarga-keluarga, biar keluarga-keluarga ada damai sejahtera, ada kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.